Selamat datang di channel Guru Gabut. Belajar matematika asik dan seru hanya di Guru Gabut. Nah teman-teman, hari ini kita akan baca tentang dasar-dasar limit. Tunggu apa lagi? Yuk kita buka buku belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai limit. Pertama-tama kita akan belajar sifat-sifat limit terlebih dahulu. Jadi, apabila ada limit K di mana X mendekati T, jadi tanda panah ini dibaca mendekati, maka hasilnya tetap K, karena K itu adalah konstanta. Kemudian, kalau limit X di mana X mendekati C, maka jawabannya akan menjadi C. Jadi C itu adalah konstanta juga. Misal, limit X mendekati 3 dari X, maka X ini nilainya akan kita rubah menjadi 3. Jadi jawabannya 3. Kemudian kita bisa menukar tempat. Misalnya, limit X mendekati C, konstanta dikali sebuah fungsi aljabar, maka konstanta itu bisa dipindah ke depan. Karena konstanta kan tidak terpengaruhi oleh limitnya. Nah, kemudian limit sebuah fungsi ditambah atau dikurang, maka limit itu bisa dipecah. Selanjutnya, sifat kelima, bila limit X mendekati C, fungsi aljabar dikali fungsi aljabar yang lainnya, maka kita juga bisa memecah menjadi limit aljabar itu dikali limit aljabar yang lain. Kalau X-nya tetap mendekati C, jadi konstantanya tetap sama, tidak berubah. Kemudian, limit X mendekati C, fungsi dibagi fungsi yang lain, maka limit itu bisa dipecah mengikuti masing-masing fungsi. Dengan syarat, limit G atau limit yang akan menjadi penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, limit X mendekati C dari fungsi aljabar dengan pangkat N, maka limit fungsi itu bisa kita masukkan ke dalam pangkat. Jadi ini N. Selanjutnya, apabila kita mempunyai limit X mendekati C, akar pangkat N dari F fungsi aljabar, maka limit itu juga bisa masuk ke dalam akar dengan syarat limit aljabar itu harus lebih besar dari 0 dan N harus genap ya. Jadi harus diingat N harus genap. Nah, jadi bentuk-bentuk limit itu, misalnya limit X mendekati 3x minus 1 per 2x plus 4. Misalkan ada soal seperti ini ya. Langkah pertama adalah kita harus mengecek apakah kalau kita langsung memasukkan X mendekati 3, sehingga X-nya itu kita masukkan nilai 3, apakah hasilnya akan menjadi bentuk tentu atau bentuk tak tentu. Bentuk tentu itu apa? Bentuk tentu itu hasil dari 0 sampai tak terdefinisi. Misal ada bilangan 0 dibagi 7, hasil dari penyelesaian sebuah limit 0 per 7, maka hasilnya kan 0. Nah ini berarti masih bentuk tentu. Misalnya 7 per 0 adalah penyelesaian dari limit, sehingga hasilnya 7 dibagi 0 tak terdefinisi, maka itu masih bentuk tentu. Selain itu, konstanta, misalnya angka 7, itu masih bentuk tentu. Nah, kalau begitu bentuk tak tentu itu seperti apa? Bentuk tak tentu itu misalnya 0 per 0. Nah, ini tak tentu. Lalu, tak terdefinisi dibagi tak terdefinisi. Kemudian, tak terdefinisi dikurangi tak terdefinisi. Ya. Atau tak terdefinisi dikali 0. Nah, ini semua adalah bilangan yang tak tentu. Nah,
Kalau misalnya penyelesaian limit masih bentuk tak tentu, maka itu bukan jawaban. Karena dalam penyelesaian limit kita harus membuat supaya jawabannya itu menjadi bentuk tentu. Bisa jadi 0, tak terdefinisi, atau konstanta. Jadi kita coba menyelesaikan soal ini. Limit x mendekati 3, 3x minus 1 per 2x plus 4. Kita cek, kalau kita masukkan x-nya menjadi 3, apakah hasilnya akan menjadi bentuk tentu atau bentuk tak tentu. Maka limit x mendekati 3, jadi kita cek ya. Jadi kita bisa langsung memasukkan angkanya. Setelah dimasukkan, limit itu tidak perlu ditulis. Jadi 3 dikali 3 minus 1 per 2 dikali 3 plus 4. Maka hasilnya 8 per 10. Nah, ini adalah bentuk tentu. Maka ini adalah penyelesaian dari limit ya. Bisa kita sederhanakan jadi 4 per 5. Halo sahabat Kabut, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian merasa video ini berguna bagi kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.